Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Maria Christine Octaviani, peserta uji kinerja PPG Batch 3 tahun 2025 dengan nomor peserta 2053344210011 LPTK Institut Agama Kristen Negeri Manado, Program Studi Pendidikan Agama Kristen, nomor induk mahasiswa 250106079. Saya akan melaksanakan praktek mengajar di kelas 4 SDN Kandangan 2 Surabaya dengan materi mensyukuri keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Shalom. Shalom. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa dulu. Yang memimpin doa, Ibu minta salah satu dari kalian ke depan untuk memimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, dan Tuhan kita Tuhan Oke, sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya, mulai ini ya. Aruna, Kenzo, Renalda, Kesha Luna, Tasya, Zizi, Gita, Efraim, Rafael, Adriel, Zif, Seril, Yemima, Clara, Quincy, Renaldi, Alfon, Kian. Masuk semua ya ini. Oke, sebelum kita mulai, Ibu akan menerangkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita belajar tentang topik mengenai keberagaman dalam masyarakat yang ada di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat mendaftarkan berbagai bentuk keberagaman di Indonesia. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan beberapa suku dan kesenian yang ada di Indonesia. Yang ketiga, kalian dapat menyebutkan dan melaksanakan sikap mensyukuri keberagaman yang ada di Indonesia. Yang terakhir, kalian bisa mempresentasikan sebuah karya yang kreatif dari keberagaman di Indonesia. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita menyanyikan dulu satu lagu kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Bisa semua ya? Sama. Oke, kita nyanyikan bersama-sama ya. Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang keberagaman masyarakat di Indonesia. Sebelum Ibu mulai menjelaskan, Ibu mau bertanya. Ada yang tahu nggak semboyan negara kita itu apa? Pelajaran ini sudah pernah dibahas. Semboyan negara kita apa? Dan ada Bhinneka Tunggal Ika. Pinter. A
Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Iya, berbeda-beda tetapi kita satu. Apanya yang berbeda? Apanya yang berbeda? Ah, pinter. Ada suku, ada ya. Ada apa lagi selain suku dan budaya? Agama, apalagi? Ayo, yang sering kamu lihat di sekelilingmu. Apa? Bahasa. Warna kulit ya, perbedaan fisik. Oke, benar semuanya betul. Sekarang guru mau menceritakan tentang keberagaman dalam masyarakat. Kita banyak menemukan alasan di balik keberagaman. Ada unsur-unsur yang berkontribusi, itu yang berhubungan di dalamnya. Dan kita perlu saling menghormati. Kita perlu saling menghormati. Next, ya. Apa itu keberagaman? Keberagaman itu adalah ketika suatu kelompok masyarakat memiliki perbedaan. Itu yang disebut keberagaman. Perbedaan itu bisa kita amati dengan berbagai cara, termasuk secara fisik tadi ya. Kita bisa tahu dia dari ras mana, dari suku mana. Kemudian kita juga akan jadi tahu budayanya apa, agama yang dianut apa, ya. Dia masuk dalam suku bangsa apa. Di kelas kalian akan menemukan berbagai macam teman yang terdiri dari berbagai suku. Ya, di kelas banyak kan teman-teman kalian yang berbeda-beda. Ada yang dari Madura, ya. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Papua. Suatu peradaban dapat memperoleh manfaat besar dari keberagaman. Jadi keberagaman itu memiliki manfaat. Faktor penyebab keberagaman. Ada apa aja di situ faktor penyebab keberagaman? Geografis itu apa sih? Geografis itu letak tempat kamu tinggal. Dari mana? Itu sejarah yang ada di tempat itu. Ini sejarah Indonesia. Ada yang dari suku Melayu, ya. Ada yang dari mana? Ya. Seperti di Kalimantan itu ada masukan dari Melayu. Di Papua ada masukan dari Papuanya. Makanya kulitnya kan berbeda dengan kita, ya. Dari suku masing-masing. Ada faktor ekonomi, faktor politik dan sosial budaya, ya. Macam-macam keberagaman di dalam masyarakat di Indonesia. Di Indonesia sendiri kita punya berbagai macam keberagaman. Yang pertama itu keberagaman suku atau ras. Biasanya kita bisa mengetahuinya dari ciri-ciri seperti tadi. Suku Jawa kulitnya lebih berkuning, besar. Suku lagi. Sekarang kita belajar tentang suku dulu. Keberagaman suku bangsa. Setiap suku memiliki bahasa dan istiadat yang unik. Unik itu apa? Saya tahu unik apa? Tahu. Memiliki lupa. Nah, sisa menara Babel itu dimanfaatkan mengacaukan bahasanya.
Karena pada saat itu manusia ini memiliki keinginan membuat suatu menara seperti itu bahwa mereka itu bersatu, sama, tidak ada perbedaan. Mereka ingin menggunakan satu bahasa. Tapi oleh Tuhan tidak menggunakan rencana manusia itu. Akhirnya Tuhan menghancurkan menara Babel dengan cara mengacaukan bahasa mereka. Jadi yang awalnya mereka punya satu bahasa, akhirnya berbicara dengan berbeda-beda bahasanya. Kalau bicaranya beda, kita mau bangun sesuatu, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Misalnya Renata minta supaya Tasya bawa semennya pakai bahasa Inggris. Tasya nggak tahu bahasa Inggris. Renata ngomong apa ya? Nyuruh aku apa ya? Karena Tasya bisanya bahasa Itali. Akhirnya kira-kira jadi nggak tadi menaranya? Nggak jadi. Renata mintanya bawain semen, Tasya ambilnya pasir. Apa bahasa persatuan kita? Bahasa Indonesia. Bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Itu yang kita gunakan supaya kita saling mengerti ketika berkomunikasi. Selain bahasa persatuan, masing-masing suku itu punya bahasa yang berbeda. Contohnya kamu kalau di rumah, kadang kalau orang tuamu berasal dari suku Jawa, ya di rumah ada bahasa Jawa. Kalau orang tuanya berasal dari Batak, kadang bahasa Batak yang digunakan. Ya. Ada yang bisa bahasa Jawa. Kebanyakan kan suku Jawa di sini. Ya. Bisa nggak bahasa Jawa? Bisa. Adrian bisa bahasa apa? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Kalau yang lain bisa bahasa apa? Bisa bahasa Batak. Kalau Quincy bahasa Jawa juga. Itulah ada perbedaan. Di mana-mana itu ada keberagaman, termasuk di kelas kita. Apa Mas Nur? Mas Nur itu apa? Puji-pujian. Mas Nur itu kita puji-pujian yang ditulis oleh Raja Daud. Raja Daud adalah seorang penggembala. Masih ingat ya, sebelum mengalahkan Goliat, Raja Daud itu penggembala. Nah, ketika menggembalakan dombanya, Raja Daud itu suka sekali memuji Tuhan dengan cara menulis puisi, menulis syair-syair yang kemudian dinyanyikan oleh Raja Daud. Nah, alat-alat musik yang digunakan Raja Daud, nah ini ada gambus. Ini namanya gambus ya. Bentuknya seperti apa itu gambus? Seperti gitar. Ada juga ceracap. Ceracap, tahu ya? Kalau main drum band itu ceracap. Ada sapi. Ada sangkakala. Bentuknya seperti apa sangkakala? Ada rebana. Ada seruling. Kalau gambus itu dimainkan dengan cara apa? Dipetik. Kalau kecapi, keempat, memperkuat persatuan dalam keberagaman. Jika kita dapat mengolahnya secara efektif, keberagaman dapat menjadi aset yang luar biasa. Kita dapat lebih menerima, lebih toleransi, dan sopan satu sama lain. Itu dampak positif keberagaman. Ya. Sekarang manfaatnya.
kedua, saling mengenal. Yang ketiga, saling berbagi. Yang keempat, saling belajar itu apa sih? Saling belajar itu kamu yang sebelumnya nggak ngerti bahasa Batak itu gimana. Ada Efraim, bahasa Bataknya kakak itu apa? Bahasa Bataknya hai itu apa? Bahasa Bataknya selamat pagi itu apa? Ya, kan beda. Kamu bisa saling belajar. Efraim juga gitu, bisa belajar bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Terima kasih itu apa? Ya, jadi bisa saling belajar. Yang kedua, saling mengenal. Saling mengenal itu artinya kamu bisa mengenal dari berbagai daerah. Tapi bisa mengenal teman-temannya yang dari Jawa. Ketika dia berada kembali ke Batak, Efraim jadi punya teman di pulau Jawa. Jadi juga kamu, Kak Efraim pulang ke Batak, dia pindah sekolah di sana, kamu jadi punya teman kan yang ada di Batak ya? Kamu belum pernah ke sana kan? Suatu waktu kamu main ke sana. Aku mau ke Batak, aku tak mampir ke rumahmu ya. Karena sudah saling mengenal, jadi teman, ya kan? Sahabat. Yang ketiga adalah saling menghargai. Dengan perbedaan itu kita bisa saling menghargai. Kita belajar untuk saling menghargai. Belajar untuk saling menghormati. Nggak boleh saling mengejek. Jangan karena ada perbedaan malah buat saling mengejek. Harus maka untuk saling menghargai, saling menghormati. Belajar menghormati. Ya. Yang terakhir saling melengkapi. Tadi juga ya. Dan menghendaki adanya persatuan bukan ini tantangan keberagaman biasanya ada diskriminasi di dalamnya, ada intoleransi dan ada berbagai konflik. Sehingga kamu ketemu di kelas saling ejek mengejek ya. Ini yang diajarkan oleh Raja Daud mengajarkan umat untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Rasa syukur itu bisa dilakukan dengan apa aja ya, tapi dengan saling menghargai dan melestarikan budaya. Jangan dilupakan, jangan sampai hilang. Sekarang musimnya K-pop Bu, jadi nggak tahu sama sekali lagu-lagu daerah ketika ditanya. Lagu Jawa yang kamu tahu apa? Nggak tahu. Tahunya lagunya BTS. Ya. Lagu Jawa yang kamu tahu apa? Tahu nggak? Tahu nggak lagu Jawa? Tahu. Apa contohnya? Gembul. Ya. Netok ya. Jadi lupa kan? Kita tahu lagunya, kita pilihkan judulnya. Yang judulnya Netok. Jadi harus jelas kan? Untuk pemilihan tadi dulu akan memberikan karya tugas untuk membuat sebuah karya yang nantinya dipasang. Saya bisa berbagi tugas mencari tahu keberagaman agama yang ada di Indonesia. Nah, juga ada agama-agama, kalian cari tahu. Di Indonesia itu ada agama apa saja sih? Kemudian kita fungsinya mereka apa saja? Tempat ibadahnya apa? Hari rayanya apa? Pemuka agamanya mana? Ya. Tugas yang kedua adalah tuliskan 10 keberagaman yang ada di Indonesia, jenis-jenisnya aja. Tadi di Indonesia ada agama namanya
Ingat ya. Saya Ari. Berbagi ya. Bisa dikerjakan. Yang ketiga adalah melengkapi tabel rumah adat dan pakaian tarian yang ada di Indonesia. Nama kelompoknya disebutkan.
tujuan apa? Saling Melengkapi. melengkapi. Nah, apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini? Itu kita bisa mengungkapkan rasa syukur kita atas keberagaman dengan cara saling menghormati, saling toleransi. Ya. Bilang ya. Jadi kesimpulannya keberagaman yang ada itu digunakan untuk saling melengkapi. Rasa syukur itu bisa kita lakukan dengan cara saling